Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Iwan Nurdani dengan NPM 2319111018 Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mata kuliah manajemen kontrak. Oke, kita mulai. Di sini ada konstruksi modern. Pengenalan dan konteks sejarah. Sebelum mulai ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui dulu sejarah manajemen kontrak. Oke. Ini ada beberapa evolusi sejarah kontrak. Di era kuno, ada perjanjian lisan menjadi kontrak tertulis sederhana. Jadi mungkin di era kuno itu untuk kontraknya itu berupa dengan lisan saja, berupa dengan omongan gitu. Untuk selanjutnya ada revolusi industri, muncul standar kontrak dan asosiasi profesional. Lalu ada abad ke-20, standarisasi internasional oleh FIDIC diterapkan. FIDIC itu Federation International des Engineers Councils ya, buat FIDIC tuh. Terus ada di era digital, kontrak elektronik dan sistem cloud mulai digunakan. Itu di zaman era-era sekarang. Lanjut, ada pentingnya memahami sejarah. Nah, ini kita harus tahu sejarah manajemen kontrak. Memahami sejarah manajemen kontrak memberikan konteks yang lebih dalam untuk praktik modern dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi di zaman dulu juga sudah ada manajemen kontrak nih. Nah, di sini ada landasan hukum dan teori jelas. Manajemen kontrak harus tahu landasan hukum dan teorinya. Oke, di sini ada dasar hukum. UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. UU nomor 2 tahun 2017 mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam proyek konstruksi bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi resiko sengketa. Nah, lanjut ya, di sini ada teori kontrak, memahami dasar-dasar manajemen kontrak. Teori kontrak sosial. Teori ini menekankan pentingnya hubungan hukum yang adil antara pihak-pihak yang terlibat berdasarkan prinsip kepercayaan dan komitmen bersama. Lalu ada teori resiko. Teori ini membahas pembagian risiko dalam proyek konstruksi, mengidentifikasi potensi risiko dan cara mitigasinya untuk memastikan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Lanjut, ada teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, menekankan pentingnya kepercayaan dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak untuk menghindari konflik kepentingan. Lalu ada teori transaksi biaya. Teori transaksi biaya menyoroti efisiensi kontrak dalam mengurangi biaya transaksi dan mengoptimalkan sumber daya, penting bagi keberhasilan manajemen kontrak dalam proyek konstruksi. Lanjut, ada regulasi dan jenis kontrak. Ya, di sini tuh ada beberapa regulasi ya. Eh, ada yang di negara masing-masing dan ada skala internasional. Di sini ada regulasi Indonesia ya, negara kita. Dasar hukum untuk kontrak konstruksi. UU nomor 2 tahun 2017, PP nomor 22 tahun 2020 dan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 menetapkan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pelaksanaan kontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia. Lalu di sini ada standar
internasional ya, mengatur kontrak konstruksi secara global. Ada eh, FIDIC yang tadi Federation International des Engineers Council. Conselis. Lalu ada AIA, yaitu American Institute of Architects. Lalu ada JCT, Joint Contracts Tribunal, adalah standar internasional yang menetapkan pedoman dan praktik terbaik untuk manajemen kontrak konstruksi, memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam proyek-proyek global. Lalu ada di sini ada jenis-jenis kontrak ya, memahami berbagai jenis kontrak konstruksi. Di sini ada lamsam. Eh, Kontrak lamsam adalah kesepakatan harga tetap untuk seluruh proyek, memberikan kepastian biaya bagi pemilik proyek dan mendorong efisiensi dari kontraktor. Lalu di sini ada harga satuan. Dalam kontrak dalam kontrak harga satuan, pembayaran dilakukan berdasarkan volume pekerjaan yang diselesaikan, memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan biaya saat proyek berlangsung. Lalu di sini ada eh, desain dan build. Kontrak desain dan build mengintegrasikan desain dan konstruksi dalam satu kesepakatan, mengurangi waktu dan meningkatkan kolaborasi antara pemilik dan kontraktor. Lalu lanjut lagi masih jenis. Di sini ada turni, turn, turnkey. Proyek turnkey adalah kontrak di mana kontraktor bertanggung jawab penuh dari desain hingga penyelesaian, memberikan solusi siap pakai kepada klien. Lalu di sini ada BOT, Model Build Operate Transfer atau BOT, memberikan hak kepada kontraktor untuk membangun dan mengoperasikan proyek sebelum diserahkan kepada pemerintah atau pemilik proyek. Lalu di sini ada desain dan build, kontrak desain dan pembangunan, mengintegrasikan desain dan konstruksi dalam satu kesepakatan, meningkatkan kolaborasi dan efisiensi antara pemilik dan kontraktor sepanjang proyek berjalan. Lanjut lagi, di sini ada proses manajemen kontrak. Ya, di sini tuh ada planio, kontrak, terus negotiation, itu flow bagaimana proses manajemen kontrak itu. Ada planting, terus ada change management, dan ada chair chair select. Terus em, nah di sini nih tahapan manajemen kontrak. Ada perencanaan, yaitu merencanakan ruang lingkup, jadwal dan anggaran. Nah, sebelum berlangsung kan harus merencanakan dulu ruang lingkup, jadwal dan anggarannya. Terus setelah perencanaan ada negosiasi, menetapkan syarat dan ketentuan kontrak secara jelas. Nah, biar tidak ada eh, miss atau gak keenakan dari dua belah pihak lah gitu. Jadi harus ada negosiasinya. Setelah negosiasi beres, berjalan dengan lancar, dari sini enak, dari sana enak, langsung ke pelaksanaan. Pelaksanaan mengawasi dan mengontrol mutu pekerjaan konstruksi. Nah, untuk pelaksanaannya kita mematoknya ke manajemen kontrak ini karena kita udah ada kontraknya, jadi ya sembarangan pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang di kontraknya gitu. Lalu ada manajemen perubahan. Nah, ini mungkin ada sedikit kerancuan atau gimana, jadi ada perubahan. Melakukan revisi desain sesuai kebutuhan proyek. Lalu ada manajemen perubahan, proses revisi yang memerlukan persetujuan semua pihak. Nah,
manajemen perumahan ini mungkin ya perumahannya harus dalam semua pihak lah, nggak cuma satu dua doang. Lalu ada dokumentasi, nah ini sangat jelas harus perlu dokumentasi untuk bukti-bukti, semua perubahan perlu dicatat secara resmi. Nah, langsung ada serah terima, proses akhir untuk menyelesaikan proyek secara resmi. Lalu di sini ada verifikasi, memastikan semua pekerjaan sudah sesuai spesifikasi. Ya, harus sesuai. Ya, kita ngecek lagi apakah pengerjaan suatu proyek atau kerjaan ini sesuai dengan di kontrak gitu. Lalu di sini ada lanjut lagi, ada pengadaan konstruksi. Nah, itu perencanaan menentukan ruang lingkup dan kebutuhan proyek. Ini untuk pengadaan konstruksi. Oh, yang tadi itu eh, manajemen perubahan dan serah terima. Nah, ini ya yang tadi pengadaan konstruksi, perencanaan menentukan ruang lingkup dan kebutuhan proyek. Lalu yang kedua ada persiapan sama mempersiapkan dokumen dan tim untuk pelaksanaannya. Lalu ada pelaksanaan, melaksanakan proyek sesuai dengan rencana dan jadwal, sesuai dengan perencanaan lah gitu. Lalu ada pengawasan, memantau kemajuan dan memastikan kualitas pekerjaan. Itu. Terus selanjutnya ada serah terima, verifikasi. Proses memeriksa semua persyaratan terpenuhi. Nah, ini semua proses persyaratan itu sudah terpenuhi atau belum gitu. Lalu ada dokumentasi, menyusun dan menyerahkan dokumen resmi proyek, pembayaran, menyelesaikan pembayaran akhir kepada kontraktor. Nah, itu. Terus penutup, menyelesaikan proyek dan menyerahkan hasil akhir. Nah, itu untuk eh, proses manajemen kontrak dan tahapan-tahapannya lah. Lalu di sini ada prinsip pengadaan. Prinsip prinsip ini memastikan proses pengadaan yang adil, efisien, dan transparan dalam proyek konstruksi. Nah, kemungkinan kayak gini lah di saat semua orang sedang berdiskusi untuk suatu manajemen kontrak lah, kontraknya. Tren modern dan manajemen resiko. Di sini ada tren modern, inovasi, dan pendekatan terbaru dalam konstruksi. Digitalitas. Digitalitas dalam konstruksi mencakup enforcement dan BIM yang meningkatkan efisiensi dan transparansi selama proyek manajemen proyek, selama proses manajemen proyek. Lalu di sini ada ESG. Pendekatan ESG fokus pada pembangunan berkelanjutan, penggunaan tenaga kerja lokal, dan pengurangan limbah untuk memastikan proyek ramah lingkungan dan sosial. Lalu ada teknologi masa depan. Nah, teknologi masa depan itu seperti AI, 3D printing, gitu. Terus memfasilitasi inovasi dalam desain, konstruksi, dan pengelolaan resiko di industri konstruksi. Nah, di sini ada resikonya. Nah, resiko utama yaitu ada keterlambatan proyek, biaya berlebih, dan kegagalan struktur adalah risiko utama yang sering dihadapi dalam konstruksi. Nah, mungkin ini adalah resikonya gitu, beberapa contoh resikonya lah. Terus yang paling sering dan utama yang dihadapi yaitu eh, keterlambatan proyek, biaya berlebih, dan kegagalan struktur gitu. Terus ada solusi manajemen resiko. Causal force, major, major audit, dan asuransi proyek penting untuk mengelola resiko dalam kontrak konstruksi. Nah, itu ada asuransinya juga gitu. Terus di sini ada
dokumentasi kontrak dan perubahan. Oke, di sini ada dokumen pendukung. Pentingnya dokumen dalam manajemen kontrak. Surat perjanjian kontrak (SPK) adalah dokumen resmi yang menyatakan kesepakatan antara pihak-pihak dalam kontrak dan menjadi landasan hukum pelaksanaan proyek konstruksi. Nah, itu untuk eh, SPK, surat perjanjian kontrak. Lalu ada Bill of Quantity atau BOQ, berisi rincian kuantitas dan harga material serta pekerjaan. Maaf, berfungsi sebagai dasar perhitungan biaya dan eh, penganggaran proyek konstruksi secara akurat. Lalu di sini ada spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis menjelaskan persyaratan dan standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan, memastikan kualitas dan kesesuaian dengan harapan klien. Ya harus sesuai dengan harapan si kliennya ya. Lalu masih dengan dokumen pendukung, pentingnya dokumen dalam kontrak. Gambar kerja. Gambar kerja adalah dokumen teknis yang menunjukkan detail desain dan spesifikasi konstruksi, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang proyek yang akan dilaksanakan. Ya, harus ada gambarannya ya. Eh, Lalu di sini ada RKS, rencana kerja dan syarat. Itu RKS. Menjelaskan ruang lingkup, jadwal dan ketentuan pelaksanaan proyek menjadi pedoman bagi semua pihak dalam menjalankan kewajiban masing-masing. Lalu ya di sini ada jaminan, surat jaminan bank warranty merupakan jaminan dari pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan kontrak, memberikan keamanan finansial jika terjadi pelanggaran oleh kontraktor. Lalu di sini ada masih dokumen pendukung ya. Eh, Pentingnya dokumen dalam proyek konstruksi. Lalu di sini ada jadwal pelaksanaan, pasti harus ada jadwal. Jadwal pelaksanaan adalah dokumen yang merinci waktu dan langkah-langkah dalam proses konstruksi untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Tuh kan. Lalu ada kurva S. Kurva S menggambarkan progres dan biaya proyek dari waktu ke waktu, memungkinkan manajer untuk memantau efisiensi dan pengeluaran secara efektif. Nah ini kurva S itu sangat penting banget. Jadi kita kan ya bisa menggambarkan progresnya gitu kan. Terus bisa memantaunya juga gitu. Udah segimana sih si proyek ini. Nah itu kurva S sangat penting banget. Semuanya juga penting sih. Terus ada jadwal pelaksanaan juga. Jadwal pelaksanaan yang baik mencakup rincian kegiatan, durasi, dan tanggung jawab. Memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka selama proyek berlangsung. Nah ya, untuk jadwal pelaksanaan ini kita bisa juga analisis selesainya tuh bisa kapan gitu dengan waktu-waktu tertentu lah. Ya kita bisa analisis juga gitu. Terus ada ada perubahan kontrak, modifikasi ruang lingkup, harga dan waktu. Perubahan kontrak melibatkan revisi penting terhadap ruang lingkup, harga, dan waktu. Hal ini diperlakukan untuk menjaga kelancaran proyek dan mengatasi perubahan kondisi yang terduga. Jadi untuk perubahan kontrak ini sewaktu-waktu bisa terjadi gitu. Paling ya harus kesepakatan bersama juga gitu karena kita nggak tahu pas pengerjaan proyek ini ya mungkin eh, ada barang yang cacat lah atau kayak gimana kan harus nambah
lagi harganya gitu, harus nambah merubah lagi si RAB-annya. Terus ada waktu, kita kan nggak tahu cuaca kah lagi kayak gimana gitu, atau terjadi bencana. Jadi waktu juga bisa sewaktu-waktu melenceng dari perkiraan lah gitu. Terus ya itu untuk perubahan kontrak lah, sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangannya. Lalu ada addendum, dokumen penting dalam kontrak konstruksi. Addendum adalah dokumen tambahan yang melengkapi dan memperjelas ketentuan dalam kontrak utama, seperti perubahan ruang lingkup, harga, atau waktu pelaksanaan proyek. Gitu. Nah, terus di sini ada pemutusan kontrak. Alasan pemutusan, pelanggaran kesepakatan. Pemutusan kontrak dapat terjadi karena pelanggaran syarat perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, memastikan keadilan dan kepatuhan umum hukum. Nah, jadi ya pemutusan kontrak ini juga bisa saja terjadi gitu. Ya antara lainnya ya karena pelanggaran gitu, gak sesuai dengan isi di kontrak, misal yang di kontrak A tapi malah dilanggar gitu kan, jadi membuat rugi salah satu pihak, ya itu terjadinya pemutusan kontrak gitu, itu bisa terjadi saja. Lalu di sini ada penyelesaian sengketa dan negosiasi. Sering terjadinya karena sengketa nih. Klaim dan sengketa, memahami definisi dan proses penyelesaiannya. Klaim adalah tuntutan hak atau ganti rugi. Sedangkan sengketa adalah perselisihan akibat klaim yang ditolak, yang dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Gitu ya. Kalau misalkan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak itu yang tentang sengketa ini gitu kan, nah, bisa dengan cara negosiasi, mediasi, atau arbitrase gitu, sampai menemukan titik temunya lah gitu. Nah, lalu di sini ada ininya nih, sebentar. Nah, ada negosiasi untuk pemilik nih contoh-contohnya. Persiapan matang untuk negosiasi, memahami isi kontrak secara mendalam, lalu ada menetapkan batasan dan ekspektasi, mengutamakan transparansi dalam biaya, mencari solusi win-win, dokumentasi lengkap untuk setiap kesepakatan. Nah, lalu di sini untuk negosiasi untuk kontraktor nih, kesiapan untuk fleksibilitas dalam tawaran, menawarkan nilai tambahan untuk proyek, mengelola ekspektasi pemilik dengan jelas, menjaga hubungan baik dengan pihak pemilik, maaf, menggunakan pendekatan kolaboratif dalam diskusi, lalu ada menyediakan dokumen yang mendukung semua argumen. Itu untuk apa ya, contoh-contoh untuk negosiasi untuk pemilik, negosiasi untuk kontraktor gitu, case-case-nya. Lalu di sini ada kesimpulan manajemen kontrak ya, udah di ujung ya. Ringkasan poin utama, manajemen kontrak konstruksi adalah fondasi keberhasilan proyek, memastikan kepatuhan hukum dan efisiensi serta transparansi. Jadi ya eh, emang untuk manajemen proyek ini sangat sangat penting sekali di sebuah pekerjaan atau proyek gitu, karena emang buat melindungi kita juga gitu, agar tidak antara kita sebagai pekerja bersama pemilik itu tidak seenaknya lah gitu, karena sudah ada di dalam kontrak gitu, untuk aturan-aturannya, untuk proses kerjanya juga gitu. Emang kita harus sangat memahami manajemen kontrak ini kayak gimana gitu.
Terus emang kita juga sebelum menandatangani si kontrak tersebut kita harus mengerti dulu isinya apa yang ada di sana, yang ada di kontraknya gitu. Tidak apa ya, jangan eh, gak dibaca dulu atau gak di ngertiin dulu gitu isi dari kontrak tersebut gitu. Kita juga harus memahami hukum-hukumnya juga gitu. Nah, jadi manajemen kontrak itu sangatlah penting. Next, di sini ada kunci sukses. Keberhasilan manajemen kontrak konstruksi bergantung pada kepatuhan hukum, transparansi, dan pengelolaan resiko yang efektif. Nah, kan ini untuk kunci suksesnya agar eh, si manajemen kontrak ini bisa berhasil dan sukses lah dan ya gitulah. Eh, kita harus tahu hukumnya gitu kayak gimana, undang-undangnya gitu, dan transparansi tentang ya mungkin biayanya gitu, dan resiko-resiko kerjaannya kayak gimana gitu yang efektif gitu sih. Sekian dari saya. Eh, Mohon maaf cuma bisa segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.